Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Studio Arteri. Pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam segmen Bertauhid itu Boys. Tapi sebelum kita lanjut, mari simak intro berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang macam-macam pintu surga. Kita tahu bahwasanya orang-orang beriman atau orang mukmin ini diberikan ganjaran yang sangat luar biasa sekali oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka lakukan selama hidup di dunia ini. Karena kita tahu bahwasanya hidup di dunia ini adalah fana, tidaklah selamanya, tidak kekal. Kehidupan sesungguhnya yang kekal abadi adalah kehidupan setelah kematian. Nanti kita di akhirat. Dan ganjaran bagi orang-orang yang beriman adalah surga. Dalam sudut pandang Islam, akidah Islam, tauhid itu menyatakan bahwasanya pintu surga itu terdapat 8 pintu. Sedangkan neraka ini ada 7. Dari sini bisa kita ambil ibroh atau pelajaran bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih banyak daripada azabnya. Karena pintu neraka hanya terdiri dari 7, sedangkan surga itu terdapat 8 pintu. 8 pintu ini yang disepakati oleh para ulama, para salafus sholih berdasarkan nas dari Al-Quran maupun hadis. Tentu saja masih lebih banyak lagi pintu-pintu surga yang mungkin belum kita ketahui, wallahu alam. Nanti akan kita bahas satu persatu apa saja sih pintu-pintu surga ini. Yang pertama kita ambil dari nas hadis terlebih dahulu tentang macam-macam pintu surga. Hadisnya ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini min syai'in minal asyi fi sabilillah du'iya min abwabin yakni jannah. Ya abdallahi hadha khair. Faman kana min ahli sholati du'iya min babis sholat. Waman kana min ahli jihadi du'iya min babil jihad. Waman kana min ahli sodaqoti du'iya min babis sodaqo. Waman kana min ahli siyami du'iya min babis siyam. Wababir royan." Yang artinya siapa yang berinfak sedikit saja untuk 2 kendaraan di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba ini adalah hasil kebaikanmu. Jika ia ahli sholat, maka ia dipanggil dari babus sholat atau pintu sholat. Kemudian jika ia ahli jihad, maka ia akan dipanggil dari babul jihad, pintu jihad. Jika ia ahli sedekah, maka ia akan dipanggil dari babus sodako, pintu sedekah. Dan jika ia ahli puasa, maka ia akan dipanggil dari pintu puasa atau disebut dengan babur royan, pintunya orang-orang yang berpuasa. Hadisnya sahih riwayat Bukhari
dan Muslim. Dari hadis ini sudah kita dapati bahwa terdapat 4 pintu. Yang pertama tadi pintu sholat, yang kedua pintu jihad, yang ketiga pintu sedekah, dan yang keempat adalah pintu puasa. Ini sudah dapat 4 pintu surga dari nas hadis tersebut. Kemudian ada dalil juga yang menjelaskan bahwasanya pintu surga ini terdapat 8 macam. Ini hadisnya sahih riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil jannati samaniyatu abwabin fiha babun yusammar royan la yadkhuluhu illa shaimun." Yang artinya di surga ada 8 pintu. Di antaranya ada pintu yang disebut dengan ar-royan. Tidak ada yang bisa masuk kecuali orang-orang yang gemar berpuasa. Nah, dari sini menjelaskan pintu surga terdapat 8 macam dan ada satu yang bernama ar-royan, seperti hadis yang disampaikan di awal tadi ya, dari keempat pintu yang utama karena disebutkan saling berurutan. Kemudian hadis lain yang menyatakan bahwa ada 8 macam pintu surga juga diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa abnu ummatihi wa kalimatuhul qaha ilayya maryama wa ruhu minhu wa annal jannata haq wa annan nara haq adkhalahullahu min ayyi abwabil jannati samaniyati sa'ah. Yang artinya, barang siapa yang mengucapkan aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan anak dari umatnya, dan ia adalah kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam dan ruh darinya, dan bersaksi bahwa surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya, maka Allah akan memasukkan ia ke dalam surga dari 8 pintu surga yang mana saja. Berarti dia bisa memilih surga masuk pintu dari sebelah mana saja yang mengucapkan kalimat tersebut. Yang pertama, bahwa tidak ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah. Dan yang ketiga adalah bersaksi bahwa Nabi Isa alaihissalam juga merupakan hamba dan anak dari umatnya yang dititipkan ke dalam rahim ibunda Maryam radhiyallahu anha. Dan yang terakhir, meyakini bahwa surga itu benar-benar ada dan neraka juga benar-benar ada. Bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara, fana, tidaklah kekal abadi. Akan ada hari di mana para manusia ini akan hidup di akhirat kelak, dan itu adalah kehidupan yang abadi, hum fiha khalidun. Dari 2 hadis yang disampaikan bahwasanya surga terdapat 8 macam pintu. Ini sudah kita bahas, ada 4 yang cara berurutan tadi. Dan yang kelima ini ada babul haziminal ghoiza, yakni pintu bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Kita tahu ada hadis sahih riwayat Muslim yang menyatakan bahwa la taqdob walakal jannah, janganlah engkau marah maka bagimu surga. Ini menyatakan bahwa ada pintu khusus bagi orang-orang yang mampu menahan atau mengendalikan diri saat dia itu marah.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan nasihat ataupun contoh yang bisa kita lakukan, bahwa kalau kita sedang marah ada hal-hal yang bisa kita perbuat. Yang pertama, hendaknya kita membaca kalimat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena sesungguhnya marah itu datangnya dari syaitan. Dengan membaca kalimat ta'awudz yang memiliki arti aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, insya Allah setan itu langsung kabur dan kita bisa mengendalikan atau meredam amarah kita. Jika kalimat ta'awudz pun dirasa masih kurang, kemudian tahap berikutnya kita berusaha berdiam diri, diam aja. Mau ngomong sesuatu ditahan, diam aja pokoknya. Dan kalau diam pun masih tidak bisa, yang ketiga, mengambil posisi lebih rendah. Mungkin waktu kita marah itu berdiri sehingga meledak-ledak. Nah, mengambil posisi yang lebih rendah bisa jadi kita duduk, ngambil kursi kemudian duduk. Duduk masih ada gejolak amarah di dada kita, kemudian kita berbaring atau rebahan. Kalau dengan rebahan itu dirasa masih belum cukup, yang terakhir bisa kita lakukan yakni segera mengambil wudhu, mengambil air wudhu dan berwudhu, atau bisa jadi mandi juga. Karena sesungguhnya amarah itu kan panas, ibaratnya sebagai api, sedangkan air ini fungsinya untuk mendinginkan dan memadamkan api, seperti halnya api yang disiram air. Dengan cara kita berwudhu atau bahkan mandi, insya Allah amarah kita itu akan segera hilang. Itu adalah pintu kelima, babul haziminal ghoiza, pintu untuk orang-orang yang mampu dan sangat ahli dalam menahan atau mengendalikan amarahnya. Kemudian yang keenam ada babul aiman. Nah, babul aiman ini pintu bagi orang-orang yang bertawakal. Artinya dari babul aiman itu sendiri adalah pintu kanan, pintu yang ada di sebelah kanan untuk orang-orang yang sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat, pintu babul aiman ini dimasuki orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Masya Allah, subhanallah. Orang-orang seperti apa ini yang termasuk golongan ini? Ada suatu riwayat, saat itu Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Beliau menceritakan tentang tauhid dan tentang penyebab orang-orang itu bisa masuk surga. Salah satunya tanpa hisab dan azab, langsung masuk tanpa harus dihitung-hitung dulu besar mana amal baiknya ataupun dosa-dosanya. Masya Allah, semoga kita termasuk menjadi golongan orang-orang tersebut. Nah, kita akan bahas kisahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, telah diperlihatkan kepada diriku umat-umat manusia, aku melihat seorang nabi yang bersamanya beberapa orang, dan orang bersamanya 1 atau 2 orang, serta seorang nabi yang tidak ada seorang pun ikut bersamanya. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekelompok manusia yang jumlahnya banyak, dan aku pun mengira bahwa mereka adalah umatku. Tapi ternyata kelompok tersebut adalah kelompoknya Musa alaihissalam bersama kaumnya. Lalu tiba-tiba aku melihat sekelompok manusia yang banyak pula. Kemudian dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian para sahabat ini penasaran, ya Rasulullah, siapakah mereka itu yang termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Karena kita pasti pengen menjadi salah satu di antara mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan bergegas masuk ke dalam rumahnya. Maka para sahabat mulai membicarakan siapa mereka itu ya, siapa mereka itu ya, satu sama lain saling berdiskusi. Di antara mereka ada yang mengatakan mungkin mereka adalah orang-orang yang menjadi sahabat Rasulullah. Ada lagi yang mengatakan
mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan di lingkungan Islam. Istilahnya lahir sudah langsung beragama Islam karena kedua orang tuanya sudah Islam. Sehingga mereka tidak pernah berbuat kesyirikan. Itu spekulasi para sahabat memperbincangkan siapa yang menjadi salah satu dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab saat Rasulullah masuk ke dalam rumah. Mungkin Rasulullah masuk ke dalam rumah itu untuk mendapatkan wahyu atau gimana ya, wallahu alam. Sehingga mereka menunggu di depan dengan berdiskusi atau kasak kusuk, menebak-nebak kira-kira siapa mereka. Dan di antara mereka ada yang menyebutkan kemungkinan lainnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dari rumahnya dan menemui mereka para sahabat untuk menjelaskan. Mungkin malaikat Jibril sudah memberikan wahyunya atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala siapa mereka yang termasuk dari 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan azab. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, kemudian tidak meminta untuk diobati dengan cara kai. Kai itu mengobati dengan cara lempengan besi dipanaskan kemudian ditempelkan ke bagian yang ingin diobati, seperti dinyunyuk bahasa Jawanya ya. Di besi dipanaskan ditempelkan seperti itu. Itu adalah cara kai, cara jahiliyah orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu. Kemudian tidak melakukan tatoyur. Tatoyur itu perbuatan syirik dalam arti mempercayai suatu hal hoki ataupun tidak hoki. Misalkan angka 13 dianggap sebagai angka sial, angka 4 juga dianggap sebagai angka sial, angka 8 dianggap sebagai angka hoki, atau mempercayai ramalan-ramalan bintang zodiak. Ini termasuk dalam hal tatoyur di zaman modern, zaman kita sekarang ini. Jadi kita harus menghindari. Kalaupun kita membaca tentang zodiak atau ramalan bintang, kita anggap saja sebagai hal hiburan, tidak perlu dipercaya untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Nanti jatuhnya kita akan menjadi orang yang tatoyur. Nauzubillah min zalik. Dan yang keempat adalah orang yang bertawakal kepada Rob mereka. Ini adalah nas bahwasanya pintu kanan atau babul aiman ini adalah masuknya orang-orang yang bertawakal dari nas hadis riwayat Bukhari ini. Yang pertama, tidak minta diruqyah. Yang kedua, tidak minta diobati dengan cara kai. Yang ketiga, tidak melakukan tatoyur. Dan yang keempat ini adalah orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pintu surga ke-6, babul aiman. Sekarang kita lanjutkan lagi ke pintu surga yang ke-7, yakni babul walid. Nah, babul walid ini adalah pintu bagi mereka yang senantiasa berbakti kepada orang tua. Masya Allah, subhanallah. Karena kita tahu bahwa banyak sekali yang menyatakan surga itu ada di telapak kakinya ibu. Perumpamaannya sampai sebegitunya, sebegitu mulianya seorang orang tua dalam hal ini, terutama ibu ya. Karena ada hadis juga yang menyatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, illa Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahaku nasi bi husni sahabati. Qala ummaka. Qala summaman. Qala ummaka. Qala summaman. Qala ummaka. Qala summaman. Qala abuka. Yang artinya seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibumu. Kemudian orang tersebut kembali bertanya, kemudian siapa lagi? Ibumu.
Lalu orang itu bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ayahmu. Jadi di sini bisa kita simpulkan, ibu itu disampaikan 3 kali untuk berbakti. Berarti dari sini bisa kita ambil ibroh bahwasanya berbakti kepada orang tua itu sangatlah penting, terutama kepada ibu. Sampai disebutkan 3 kali, baru ayah. Karena memang di rahim seorang ibulah anak itu berkembang dari masa janin hingga membesar hingga proses kelahiran. Dalam waktu 9 bulan 10 hari dalam rahim ibu itu tidak pernah mengeluh dengan membawa berat badannya yang semakin berat karena ada si bayi atau calon bayi yang akan dilahirkan ini. Makanya kita dituntut atau diwajibkan bahkan untuk bisa senantiasa berbakti kepada ibu hingga disampaikan 3 kali, kemudian baru ayah. Subhanallah. Itu adalah bukti bahwa berbakti kepada orang tua ini diberikan ganjaran masuk ke dalam pintu surga yang bernama Babul Walid. Ini juga disampaikan dari hadis yang lain dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau menyia-nyiakannya, silahkan, atau jika engkau mau menjaganya, silahkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Nah, dari sini kita tahu bahwa pintu surga dari berbakti kepada orang tua atau al-walid ini posisinya di tengah-tengah. Kita tadi sudah membahas pintu Babul Aiman atau pintu kanan, di mana untuk orang-orang yang senantiasa bertawakal. Ini sudah 7 pintu yang telah kita bahas. Yang ke-8 adalah Babul Ilmi atau pintu ilmu. Jelas kalau pintu ilmu ini adalah pintu surga yang disediakan bagi mereka yang gemar bertolibul ilmi atau menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini dinaskan juga pada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis sahih riwayat Muslim. Masya Allah, subhanallah. Tentu saja semua orang yang berusaha menuntut ilmu atau mencari ilmu di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memudahkan jalannya menuju surga. Hal ini bisa kita lihat dari hal orang-orang yang beriman, bertakwa, orang-orang sholih itu pastinya itu berilmu. Dan barang siapa yang senantiasa gemar menuntut ilmu atau mencari ilmu, maka pengetahuannya pun akan luas, termasuk pengetahuan tentang akidah Islam, tentang iman, tentang ihsan dan sebagainya. Orang yang berilmu pastinya akan semakin tawadhu dan merasa semakin rendah, semakin kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang ia miliki, ilmu yang didapat, harta yang dikuasai atau dimiliki, itu tentunya semua atas ridho dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, senantiasa kita jangan sampai lelah dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu tidak hanya berada di bangku sekolah. Dalam hal apapun kita bisa mencari ilmu. Apalagi dengan era modern seperti ini, dengan teknologi yang kita miliki, senantiasa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin apa yang ada, baik itu laptop, HP dan sebagainya. Fasilitas internet pun juga senantiasa kita gunakan dalam hal kebaikan, dalam hal berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dimudahkan dalam melakukan segala aktivitas baik tersebut.
Itu adalah pintu surga ke-8, babul ilmi. Di atas tadi sudah kita bahas bersama ke-8 pintu surga beserta amalan-amalan apa yang melatar belakanginya. Tapi tentunya Allah Subhanahu wa taala ini kan maha luas rahmat dan kasih sayangnya. Tentu saja pintu surga itu bisa jadi lebih dari 8, karena kita tahu bahwa masih banyak sekali amalan-amalan sholih yang bisa kita lakukan. Dan hal ini memang disepakati oleh para ulama dan salafus sholih bahwasanya kemungkinan besar pintu surga itu tidak hanya 8, karena rahmat Allah itu begitu besar dan luas. Dan yang dibahas atau disepakati oleh para ulama juga, kita mengenal ada yang namanya babur rodin, yakni pintu surga yang diberikan untuk orang-orang yang senantiasa ridho terhadap kehendak Allah Subhanahu wa taala, entah itu baik menurut dia ataupun kurang baik menurut dia tetap ridho dan menerima dengan ikhlas dan sabar apapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, subhanallah. Kemudian ada babut taubah, yakni pintu surga bagi orang-orang yang senantiasa melakukan taubatan nasuha, taubat yang benar-benar atas segala kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian ada juga yang bernama babul haji, yakni bagi orang-orang yang berhaji maupun berumroh, karena pahala dari berhaji maupun berumroh ini juga sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir ada babut zikri, pintu surga bagi orang-orang yang senantiasa menggunakan lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ke-8 pintu surga yang di awal tadi masih ada tambahan 4 pintu surga lagi seperti yang disampaikan barusan tadi. Ini menyatakan bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala itu begitu luas dan besar. Bisa jadi masih banyak lagi yang tidak diketahui oleh manusia, karena manusia hanya diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Di luar itu menjadi bab gaib, yakni sesuatu yang tidak kita ketahui, belum kita ketahui, setidaknya seperti itu ya. Itu adalah pintu-pintu surga yang bisa kita fahami sebagai bahan pembelajaran kita. Kira-kira kita pengen masuk ke surga melalui pintu mana? Ya itulah yang kita kejar. Ada babus sholat, mungkin sholat wajibnya kita senantiasa di awal waktu, bukan tepat waktu. Karena kalau tepat waktu, misalkan sholat duhurnya jam 2:30 sudah hampir asar, itu masih tepat waktu karena belum masuk waktu asar. Jadi yang perlu kita ketahui adalah sholat di awal waktu. Waktunya duhur, ya sholat duhur. Itu kita kejar. Sholat fardunya 5 waktu dan sholat-sholat sunnahnya, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, sholat sunnah rawatib, dan sholat-sholat yang bisa kita kejar. Itu insya Allah kita akan masuk melalui pintu babus sholat. Yang kedua ada babul jihad, bagi orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini makna jihad itu tidak mengerucut hanya menggunakan pedang atau senjata, angkat pedang untuk berperang. Karena kalau memang kita di negara atau di situasi yang damai, tidak ada peperangan, makna jihad ini lebih luas. Kita bisa berjihad di dunia pendidikan, kita bisa berjihad di dunia medis, kita berjihad di dunia sosial, kita berjihad di dunia pekerjaan kita, apapun itu. Kita bisa melakukan semaksimal mungkin untuk mendakwakan agama tauhid la ilaha illallah kepada orang-orang di sekitar kita. Itu termasuk makna jihad juga kalau pada fase di mana tidak ada peperangan. Insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam pintu surga yang bernama babul jihad. Karena makna jihad adalah melakukan dengan sungguh-sungguh dan karena Allah apapun yang kita
lakukan, berjuang untuk agamanya Allah, berjuang untuk tauhid. Itu adalah makna jihad, mempertahankan sesuatu atau memperjuangkan sesuatu dengan bersungguh-sungguh, totalitas lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga ada babus sodako. Nah, babus sodako ini pintu khusus untuk orang-orang yang gemar bersedekah, menginfakkan atau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, apabila kita diberikan karunia berupa harta ataupun rezeki yang berlebih, hendaknya kita senantiasa gemar bersedekah juga. Karena ada nas juga dari Al-Quran, kita boleh bersedekah secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan itu sebagai syiar untuk memotivasi orang-orang yang di sekitar kita agar juga melakukan apa yang seperti kita lakukan. Kalau sembunyi-sembunyi pun juga boleh, kita pilih yang mana. Kemudian kita dituntut untuk bisa bersedekah baik di kala lapang maupun sempit. Jadi kalau kita memang sedang lapang, harta kita sudah terkumpul, kita bersedekahnya pun lebih banyak. Di kala sempit pun mungkin hanya untuk makan sehari 2 hari, kita tetap menyisihkan, entah itu 2.000 ataupun 1.000, bahkan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersedekah. Hal ini dinaskan bahwa hendaknya kita bisa bersedekah baik di kala lapang maupun sempit. Kalau di kala lapang kita bersedekah, itu adalah hal yang bisa dibilang wajar atau masuk akal. Tapi kalau sedang sempit kita tetap bersedekah, itulah yang mendapatkan ganjaran yang lebih berat di sisi Allah. Karena kita meskipun dalam keadaan sempit, kita tetap berusaha istiqomah untuk bersedekah. Dan pasti Allah akan menggantinya dengan lebih baik. Karena nggak ada ceritanya orang yang gemar bersedekah, kemudian dia itu malah jatuh miskin. Nggak ada ceritanya seperti itu. Para sahabat Rasulullah SAW itu ahli sedekah semua. Dan kebanyakan dari beliau-beliau semakin kaya raya. Seperti halnya salah satunya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat, ini adalah pintu surga yang kita sebut dengan Babur Royan. Pintu surga khusus bagi mereka yang gemar berpuasa. Kalau mungkin kita senang berpuasa, tidak hanya puasa Ramadan ya, puasa-puasa sunnah bisa kita kejar juga, seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayamul Bid, puasa Asyura, puasa Tasu'ah, puasa Syawal, puasa Tarwiyah, puasa Arafah, dan masih banyak lagi. Itu bisa kita maksimalkan. Insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam pintu surga Ar-Royan. Masuk surga melalui pintu Ar-Royan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima, ada pintu surga yang bernama Babul Haziminal Ghoisa. Ini pintu khusus untuk orang-orang yang senantiasa mampu mengendalikan diri ataupun menahan amarahnya. Yang keenam, Babul Aiman, yakni pintu sebelah kanan. Ini khusus untuk orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh ada Babul Walid atau pintu berbakti kepada orang tua. Ini khusus untuk kita yang senantiasa memuliakan kedua orang tua kita atau senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, baik masih hidup maupun sudah meninggal. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita masih bisa berbakti dan memuliakan beliau dengan cara memohonkan ampun, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengatasnamakan orang tua kita yang sudah meninggal. Itu akan bisa menaikkan derajatnya orang tua di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga bisa bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Tunjukkan bahwa kita itu sebagai anak yang berbakti, anak yang solih maupun solihah. Karena kita tahu ada 3 perkara yang tidak akan lepas meskipun orang itu sudah meninggal. Yang pertama, sedekah jariah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah
doa anak solih. Jadi kita bisa mendoakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal, beristighfar atas nama beliau ataupun bersedekah atas nama beliau. Insya Allah kita pun akan menyusul kedua orang tua kita yang sudah meninggal, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa berkumpul kembali, bertemu dengan beliau-beliau lagi bersama para sahabat, para nabi dan rasul dari Nabi Adam alaihissalam hingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Melalui pintu babul walid, pintu berbakti kepada orang tua. Dan yang kedelapan ada babul ilmi, yakni pintu ilmu khusus bagi orang-orang yang gemar menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8 pintu yang disebutkan ini adalah yang berdasarkan nas dan ada di Al-Quran maupun hadis. Kemudian yang disepakati oleh para ulama dan salafus sholih ada tambahan juga, yakni ada babur rodin, pintu ridho terhadap apapun ketetapan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dia itu suka maupun gak suka, tetap ridho asalkan itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada babut taubah, pintu surga bagi orang-orang yang bertaubat nasuha, taubat dengan sungguh-sungguh atas segala kesalahan dan dosanya. Kemudian ada babul haji, bagi orang-orang yang telah berhaji maupun berumroh dengan cara yang tepat dan mendapatkan pahala yang sempurna. Istilah kita menjadi haji yang mabrur, tidak hanya untuk menyombongkan diri statusnya, tidak untuk hanya bersenang-senang, hanya sebagai gugur tugas, hanya untuk memberikan oleh-oleh atau hal-hal yang lain, tidak berdasarkan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mereka yang telah melakukan itu akan masuk dalam pintu babul hajj. Dan yang terakhir ada babu zikri, atau pintu surga khusus untuk orang-orang yang gemar dan senantiasa berzikir menggunakan lisannya untuk zikrullah, mengagungkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa masuk ke dalam surga melalui salah satu pintu yang telah disebutkan. Bisa jadi kita memilih beberapa pintu yang ada, bisa jadi kita memilih dari semua pintu yang ada, tergantung amalan apa yang kita istiqomahkan untuk bisa mengejar masuk ke dalam surga melalui pintu yang mana. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak menuntut manusia itu secara berlebihan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang mengetahui kelemahan kita sebagai manusia itu pasti nafsunya itu juga besar. Dalam hal ini hawa nafsu untuk melakukan kemaksiatan ataupun perbuatan-perbuatan yang bisa jadi menggelincirkan kita ke dalam dosa-dosa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan banyak sekali pintu surga. Di pintu mana ini yang kita kejar? Mungkin kita tidak bisa mengejar dalam sholat malam karena kita tidak bisa bangun di sepertiga malam. Kita bisa mengejar di jihadnya, jihad dalam hal pekerjaan kita. Kita melakukan dakwah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Kita tidak bisa melakukan itu, kita bisa mengambil pintu sedekah. Kita diberikan harta yang cukup untuk bersedekah, kita senantiasa bersedekah. Insya Allah kita istiqomahkan di situ, kita bisa masuk dalam pintu surga itu. Kalau sedekah pun masih dinilai kurang, kita bisa masuk ke dalam pintu puasa atau ar-royan. Kita senantiasa berpuasa. Berpuasa pun kita rasa berat, kita bisa masuk ke dalam pintu menahan amarah atau babul hasiminal ghoiza. Mau marah ditahan, marah ditahan. Nggak bisa seperti itu juga ke babul aiman, pintu kanan, bertawakal, berserah diri. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap syukuri. Kemudian itu pun tidak bisa babul walid, berbakti kepada kedua orang tua. Saya rasa, saya pribadi dalam pintu babul walid ini
cukuplah mudah apabila kita memang bersungguh-sungguh dan memahami bahwasanya tanpa adanya orang tua kita tidak akan bisa terlahir di dunia ini. Cukup itu saja dan kita patuh terhadap semua perintah orang tua asalkan itu baik, tidak mengajak kita dalam maksiat. Insya Allah kita sudah termasuk sebagai anak-anaknya yang berbakti kepada orang tua. Kemudian ke-8 ini juga cukup mudah, babul ilmi, bagi orang-orang yang gemar menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak hanya di sekolah, bisa jadi melalui kajian-kajian yang bisa kita ikuti di masjid-masjid maupun di YouTube. Kalau kita memang manfaatkan fasilitas gadget atau sosmed kita dengan baik, insya Allah ilmu kebaikan akan kita dapatkan dari berbagai aspek juga pastinya. Dan babur ridho itu juga bisa kita ambil. Babut taubah ini juga sangatlah mudah sekali kita lakukan. Babul haji ini insya Allah kalau kita diberikan rezeki yang cukup, kita bisa berusaha mengambil salah satu pintu dari haji ataupun umroh. Dan yang terakhir babu zikri ini juga relatif mudah dilakukan, tergantung kita mau apa tidak. Karena kita tahu ada hadis yang menyatakan bahwa semua orang itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah ilaman aba." Qalu ya Rasulullah hiwaman ya'ba. Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asoni faqad aba. Yang artinya semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang enggan?" Beliau menjawab, "Barang siapa yang mentaatiku, niscaya ia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia itu yang enggan masuk surga." Dalam hal ini, barang siapa yang senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah dialah yang akan masuk ke dalam surga. Hadis ini sangat jelas sekali dan sangat memotivasi kita tentunya. Semua itu masuk surga kecuali yang enggan. Na'udzubillah. Semoga kita termasuk dari hamba-hambanya yang diberikan rahmat untuk bisa masuk ke dalam surga melalui salah satu pintu yang disediakan ataupun memilih dari pintu mana yang ingin kita masuki. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah pintu-pintu surga yang disebutkan dalam nas hadis. Kemudian dalam Al-Quran juga itu ada 8 macam jenis surga yang ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tingkatan-tingkatannya surga itu, dari yang paling tinggi hingga surga yang paling rendah. Dan kalau kita pengen, kita berdoa kepada Allah, pastinya kita ingin surga yang paling tinggi. Jangan hanya yang tingkat menengah atau bawah. Kalau bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala surga yang paling tinggi. Karena Allah itu Maha Pemberi, Al-Wahhab. Jadi kita senantiasa meminta itu jangan tanggung-tanggung kalau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dinaskan dalam Al-Qur'an. Nama-nama surga yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ganjaran bagi hamba-hambanya yang beriman dan senantiasa bertauhid, mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan lain yang patut disembah kecuali Allah, Rabbal Alamin, Rabb semesta alam. Nah, surga pertama atau tingkatan yang levelnya paling tinggi itu disebutkan dalam Al-Quran bernama surga Firdaus. Nah, surga Firdaus ini dinaskan tepatnya dalam Quran surat Al-Kahfi ayat ke-107 yang artinya, sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Selain dari Al-Kahfi ayat ke-107 dinaskan juga dalam Quran surat Al-Mu'minun
ayat pertama sampai ayat ke-11. Ini cukup panjang pembahasannya. Yang berbunyi, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Sungguh mereka tidak tercela karena menggaulinya. Maka siapa yang mencari pelampiasan syahwat selain itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Orang-orang yang memelihara sholat, maka mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yaitu mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Shadaqallahul azim. Maha benar firman-Nya dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat ke-1 sampai ke-11. Nah, itu adalah tingkatan surga yang paling tinggi, surga Firdaus, Firdausil A'la, surga yang sangat tinggi. Kemudian tingkatan berikutnya, level yang lebih rendah, ini disebut sebagai surga Eden. Nah, surga Eden ini dinaskan dalam Quran surat Toha ayat ke-76 yang berbunyi, yaitu surga-surga Eden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang-orang yang senantiasa menyucikan diri. Selain dari Quran surat Toha ayat ke-76 tadi, ada juga yang menaskan surga Eden ini tepatnya dalam Quran surat Ra'du ayat ke-22 sampai 23 yang berbunyi, dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Robnya, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan cara yang baik. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga Eden. Mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang solih dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu adalah nas dari surga tingkat kedua, yakni surga Eden. Kemudian tingkat yang di bawahnya lagi ada surga Naim. Surga Naim ini dinaskan dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-56 yang berbunyi, kekuasaan pada hari itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Masya Allah, subhanallah. Kemudian tingkat berikutnya, tingkat keempat, ada surga Ma'wa. Ini dinaskan dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran surat As-Sajdah ayat ke-19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Yang artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan surga-surga tempat kediamannya sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah. Kemudian di bawahnya lagi ada di tingkat kelima. Ini disebut dengan nama surga Darussalam. Nah, surga Darussalam ini dinaskan juga dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran surat Al-An'am ayat 127 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lahum darussalami inda rabbihim wa huwa
waliyuhum bimakanu ya'malun, yang artinya bagi mereka disediakan Darussalam, surga pada sisi Robnya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal solih yang selalu mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Di bawahnya surga Darussalam di tingkat ke-6 ada yang namanya surga Darul Muqamah. Surga Darul Muqamah ini dinaskan juga dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran surat Fatir ayat ke-34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalul hamdulillahilladzi ashaba anal hazan inna rabbana laghafurun syakur allazi ah'alana darul muqamati min fadli la yamasuna fiha nasabu wa la yasamuna fiha lugub, yang artinya, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Rob kami benar-benar maha pengampun, maha mensyukuri, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal di surga. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa lesu. Shadaqallahul azim. Kemudian setelah di surga Darul Muqamah, di bawahnya di tingkat ke-7 ini ada surga Muqamal Amin. Surga Muqamal Amin ini dinaskan dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran surat Ad-Dukhan ayat ke-51 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal muttaqina fi maqamin amin, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Masya Allah. Dan yang terakhir ini adalah surga dengan tingkatan yang paling rendah, tingkat nomor 8. Ini disebut sebagai surga khuldi. Nah, surga khuldi ini dinaskan dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran surat Al-Furqan ayat ke-15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kul azalika khairun am jannatul khuldillati wu'idal muttaqun kanat lahum jaza'awwa masiro, yang artinya, katakanlah, apa azab yang demikian itukah lebih baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Nah, dari ke-8 macam surga yang dinaskan dalam Al-Quran ini, kita bisa mengetahui bahwa di surga pun ada tingkatan-tingkatannya, dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Hendaknya kita sebagai hambanya yang mukmin, kita itu kalau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita pengen ditempatkan di surga yang paling tinggi, yakni surga Firdausil A'la. Jangan kita meminta hanya di tengah-tengah atau bahkan yang paling bawah. Karena kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu jangan tanggung-tanggung. Kita minta yang terbaik. Karena Allah Maha Pemberi, Al-Wahhab. Sehingga apa yang kita inginkan, insya Allah itulah yang kita berikan. Karena berdasarkan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka kepada Allah dengan yang baik-baik, maka Allah akan memberikan kita yang baik-baik pula. Begitupun sebaliknya. Maka dari itu, kalau kita berdoa meminta segala sesuatunya, jangan tanggung-tanggung kalau kepada Allah. Minta yang paling baik, yang terbaik. Insya Allah, Allah akan memberikan atau mengabulkan permohonan dan doa yang telah kita panjatkan. Mungkin itu ya yang telah kita pelajari bersama, bahwasanya ada 8 macam pintu surga berdasarkan nas hadis. Selain 8 macam itu, para ulama pun sepakat dan para salafus sholih pun juga sepakat bahwa ada beberapa tambahan lagi berdasarkan amal-amal sholih yang telah kita lakukan.
Dan bukan berarti kalau pintu surga itu hanya terdapat 8 atau 12 seperti yang sudah kita bahas. Bisa jadi ada ratusan, ada ribuan, wallahu a'lam bishawab, karena Allah Subhanahu wa taala hanya memberitahu kita yang sebatas itu. Jika berpedoman Allah itu rahmatnya sangatlah luas, sangatlah besar. Bisa jadi pintu surga itu masih ada berbagai macam lagi yang tidak diketahui oleh kita sebagai hambanya. Yang jelas pintu manapun, pintu apapun yang kita inginkan, kita senantiasa berusaha istiqomah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Selalu berusaha mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi setiap larangan yang telah diperintahkan. Tugas kita itu hanya menghamba, berserah diri dan beribadah. Demikianlah yang sudah kita pelajari bersama. Yang pertama tadi ada 8 macam pintu surga yang berdasarkan nas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain 8 pintu tadi, ada juga yang disepakati oleh para ulama, ada beberapa tambahan lagi sehingga jumlahnya menjadi 12. Tapi bisa jadi itu masih lebih banyak lagi karena Allah Subhanahu wa taala kan rahmatnya begitu luas, begitu besar. Sehingga yang tidak kita ketahui, mungkin pintu surga ada ratusan, ada ribuan, wallahu alam bishawab. Yang jelas kita hanya berusaha sebaik mungkin untuk melakukan setiap amalan-amalan sholih seperti yang dinaskan tadi. Cara untuk memasuki pintu babus sholat itu seperti apa, pintu ar-royan itu seperti apa, babul walid itu seperti apa, sehingga kita bisa mengejar kebaikan dari aspek yang sudah ditunjukkan, agar kita sebagai hambanya senantiasa istiqomah dalam meraih kebaikan dalam aspek yang kita kuasai atau yang kita mampu melakukannya. Itu termasuk salah satu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya juga. Selain dari 8 macam pintu yang dinaskan dalam hadis, ada juga 8 tingkatan surga seperti yang baru saja kita bahas tadi ya. Dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Intinya yang ingin saya sampaikan khususnya pada diri saya sendiri dan juga kepada kita semua yang menyimak, agar kita senantiasa istiqomah dalam berbuat baik. Apapun yang kita bisa, yang itu baik, mendapat ridha Allah, kita teruskan, kita istiqomahkan. Karena sesuatu yang istiqomah itu adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang sedikit tapi sering atau istiqomah itu jauh lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang banyak tapi hanya sesekali. Maka dari itu istiqomah itu sangatlah penting dalam aspek kehidupan umat manusia. Yang pasti istiqomah dalam hal kebaikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan belajar bareng kita kali ini. Kalaupun ada salah-salah kata, perbuatan atau kutipan yang keliru, mohon maaf karena itu mutlak kesalahan dari saya pribadi. Namun jika ada sesuatu yang bermanfaat atau ilmu yang bisa kita dapatkan, sungguh itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.